Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia, era industrialisasi dan globalisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldila Putriatama. Perkenalkan, nama saya Devi Berliana Rahmawati. Nama saya Nurliana Qur'ani. Yuk langsung aja disimak penjelasannya. Apa itu industrialisasi? Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi di Indonesia mengalami kemunduran mulai dari semenjak krisis ekonomi terjadi di tahun 1998. Hal ini terjadi karena suhu politik yang tidak stabil pada saat itu. Akan tetapi, kemunduran ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki modal untuk melakukan investasi pada industri dalam negeri. Tetapi, Indonesia lebih memfokuskan kepada penyerapan barang hasil produksi industri dalam negeri. Membuka pasar dalam negeri adalah kunci penting bagi industri Indonesia untuk bisa bangkit lagi karena saat ini pasar Indonesia dikuasai oleh produk-produk luar. Pertumbuhan industrialisasi Indonesia. Pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang tahun 2019 naik sebesar 4,01% terhadap tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri pencetakan dan reproduksi media rekaman, naik 19,58%. Sedangkan industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, turun 18,49%. Ada 4 tahap industrialisasi di Indonesia. Apa aja tuh? Yang pertama, ada tahap penguasaan teknologi hingga mampu untuk melakukan perakitan sendiri. Yang kedua, ada tahap sistem lisensi melalui kerjasama dengan industri luar negeri. Yang ketiga, ada tahap pengembangan teknologi sendiri. Dan yang terakhir, ada tahap pengembangan kemampuan teknologi untuk mendukung ketiga tahap sebelumnya. Sumber-sumber penghematan dan keuntungan industri. 1. Proteksi dan pola industrialisasi di Indonesia. Kebijaksanaan proteksionisme di Indonesia terutama mengandalkan diri pada tarif bea masuk yang tinggi dan pembatasan kuantitatif berupa larangan total atas impor barang-barang tertentu, seperti kendaraan-kendaraan bermotor dan barang-barang elektronika. 2. Promosi ekspor. Pengeluaran pemerintah yang dibiayai pendapatan migas menjadi mesin utama pertumbuhan untuk keseluruhan perekonomian. Ekspor migas pun menyumbang sebagian besar devisa. Pendapatan ADRI migas memungkinkan Indonesia untuk membangun dasar industri, baik industri hulu maupun industri strategis. 3. Teknologi. Teknoekonomi merupakan suatu kemampuan memanfaatkan teknologi secara efisien dan efektif. Kemampuannya mencangkup memilih teknologi, mengoperasikan proses, menghasilkan barang dan jasa, serta mengelola perubahan. Keuntungan industri. 1. Merubah keadaan yang serba bergantung pada luar negeri untuk menjadikan ekonominya lebih self-sufficient. Sebab umumnya, negara-negara tersebut masih memiliki struktur ekonomi yang berat sebelah, yaitu merupakan negara agrasis yang sekaligus merupakan ekonomi ekspor. 2. Dengan industrialisasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mempergunakan teknologi yang lebih modern. 3. Menambah lapangan kerja baru untuk memperkecil jumlah pengangguran. 4. Dari segi neraca pembayaran, dimaksudkan agar secepatnya dapat memperbaiki neraca pembayaran yang selalu defisit. Faktor-faktor industri di Indonesia. Faktor-faktor industri di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor pembangkit dan faktor penghambat. Faktor pembangkit sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada struktur organisasi, di mana dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor. Yang kedua ada ideologi, yaitu perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi, apakah menganut teknonasionalisme, teknoglobalisme, atau teknohybrids. Dan yang terakhir ada kepemimpinan, yaitu pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan.
Dan faktor penghambat terdiri dari 3 juga. Yang pertama ada keterbatasan teknologi, yaitu kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Kedua, kualitas sumber daya manusia, yaitu terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi baru. Dan yang ketiga, ada keterbatasan dana pemerintah, yaitu terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Sebelumnya, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab globalisasi, yaitu 1. Komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. 2. Lalu lintas devisa yang makin bebas. 3. Ekonomi negara yang makin terbuka. 4. Penggunaan secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara. Dampak globalisasi ekonomi terhadap Indonesia. Apa aja sih dampak globalisasi ekonomi terhadap Indonesia? Dampak globalisasi ekonomi terhadap Indonesia dapat dilihat dari segi ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, pada bulan Agustus 2019 tercatat nilai ekspor Indonesia mencapai 14,28 miliar US dollar. Kemudian, nilai impor Indonesia pada bulan Agustus 2019 tercatat mencapai 14,20 miliar US dollar. Dari segi investasi, pada bulan Oktober 2019 tercatat investasi asing di Indonesia mencapai 105 triliun US dollar, di mana Singapura menjadi penanaman modal terbesar, yaitu mencapai 1,9 miliar US dollar atau 27,1% dari total penanaman modal asing. Maka dari itu, masyarakat pun harus bekerja lebih giat agar tak kalah saing kualitas dan kuantitas dengan tenaga kerja negara asing. Jadi, dapat disimpulkan, globalisasi ekonomi benar-benar berpengaruh besar untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman. Semoga materinya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.